Seiring berkembangnya teknologi, membuat beberapa penggunanya justru menjadi korban penipuan secara online. Beberapa tindakan kejahatan tersebut biasa dikenal dengan istilah kejahatan cyber atau cybercrime. Secara umum, cybercrime diartikan sebagai jenis tindakan ilegal yang menyerang sistem informasi pada korban dengan menggunakan teknologi komputer ataupun jaringan berbasis internet. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan cyber, kenali beberapa modus yang biasa terjadi di ruang digital. Di beberapa negara, upaya money mule digunakan untuk memanfaatkan seseorang sebagai perantara untuk memindahkan uang dari hasil kejahatan dan memintanya untuk mentransfer kembali ke rekening yang berbeda. Namun di beberapa kasus, sang pelaku akan mengirimkan clearing cek palsu supaya korbannya percaya. Pada praktiknya di Indonesia, para pelaku biasanya akan mengirim pesan bahwa ia akan mengirimkan hadiah berupa barang mewah. Namun sang pelaku meminta transfer sejumlah uang terlebih dulu kepada korban dengan alasan untuk membayar pajak ataupun biaya pengiriman barang. Phishing merupakan upaya untuk mengelabui seseorang yang dilakukan dalam interaksi digital untuk mendapatkan informasi data. Sang pelaku biasanya akan mengaku dari lembaga atau korporasi resmi. Ia akan melakukan sambungan seperti via telepon, pesan teks, atau email. Seringkali sang pelaku meminta secara langsung, dan pada beberapa kasus lain, mereka akan membuat situs palsu dengan tampilan dan alamat URL yang dibuat semirip mungkin. Beberapa data yang didapatkan dari hasil phishing nantinya akan langsung dimanfaatkan atau dijual ke pihak lain. Sniffing merupakan upaya penyadapan melalui jaringan internet untuk mengumpulkan data penting yang didapat dari perangkat korban. Sniffing bisa saja terjadi saat kita mendapatkan akses Wi-Fi publik. Saat proses transfer data dari klien ke server maupun sebaliknya, metode sniffing akan menyimpan paket-paket data berupa cache ke dalam sebuah perangkat lunak. Namun belakangan ini, marak sebuah penipuan berbasis aplikasi. Para pelaku akan menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dan mengaku sebagai kurir yang telah mengantarkan paket. Pada percakapan tersebut, pelaku akan mengirim file berformat APK. Dari aplikasi tersebut, sudah disisipi malware yang sangat merugikan. Jika aplikasi ilegal itu terinstall di ponsel dan diizinkan untuk mengakses ke beberapa pengaturan penting, maka nantinya ponsel bisa dikuasai sepenuhnya oleh pelaku melalui aplikasi tersebut yang berjalan di latar belakang. Itulah beberapa jenis modus penipuan online yang kerap terjadi saat ini. Untuk menghindari berbagai bentuk penipuan digital, ada baiknya kita harus selalu mengeceknya dengan teliti dan jangan sembarangan mengklik link tautan ataupun menginstal aplikasi di ponsel.